kita melakukan hal-hal kecil, mungkin kita pernah berkata, "Untuk apa saya melakukannya?" Namun saudara-saudari, ketika kita melakukan hal-hal kecil bagi Tuhan, semua yang kita lakukan, Yesus melihatnya. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di masa pandemi COVID-19 ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu kembali di medsos ini untuk mendengarkan pengajaran yang bisa dipergunakan pada pertemuan rumah tangga atau household kita. Kalau biasanya kita bertemu dalam media Zoom meeting, kali ini pengajaran dibuatkan videonya untuk bisa diposting ke YouTube. Karena itu, kalau Anda menonton di YouTube, jangan lupa like dan subscribe, tidak perlu bayar. Gunanya supaya kita semua akan mendapatkan lagi materi pengajaran selanjutnya dari para leader kita. Pengajaran yang akan saya sampaikan kali ini diambil dari topik Household 2020, panggilan menuju kekudusan dengan tema Yesus melihatnya. Dan sebagai ayat acuan diambil dari 1 Yohanes bab 4 ayat 19 dan bab 5 ayat 4. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dari pengajaran ini, rahmat yang kita ingin dapatkan, kita mencari hikmat untuk menjadi setia dalam melakukan hal-hal kecil yang mencerminkan kekudusan. Pengajaran ini saya mulai dengan doa Bapak Suci Sri Paus Clemens XI dari Roma. Biarlah aku mengasihimu, Tuhanku dan Allahku, dan biarlah aku melihat diriku sendiri sebagaimana adanya, seorang peziarah di dunia ini, seorang Kristen yang dipanggil untuk menghormati siapa saja yang kusentuh kehidupannya, mereka yang di atas atau di bawah perintahku, teman-temanku dan musuh-musuhku. Bantulah aku mengatasi kemarahan dengan kelembutan, keserakahan dengan kemurahan hati, keacuh tak acuan dengan semangat untuk menolong. Bantulah aku untuk melupakan diriku sendiri dan mengulurkan tanganku kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, dari doa ini kita bisa menangkap bagaimana Bapak Paus Clemens XI melihat dirinya sendiri apa adanya. Sebagai seorang peziarah di dunia ini dan keinginannya untuk relasi yang terbaik dengan orang lain melalui rahmat Allah yang dimohonkannya. Mari kita dengarkan kembali doanya. Biarlah aku mengasihimu, Tuhanku dan Allahku, dan biarlah aku melihat diriku sendiri sebagaimana adanya, seorang peziarah di dunia ini, seorang Kristen yang dipanggil untuk menghormati siapa saja yang kusentuh kehidupannya, mereka yang di atas atau di bawah perintahku, teman-temanku dan musuh-musuhku. Bantulah aku mengatasi kemarahan dengan kelembutan, keserakahan dengan kemurahan hati, keacuh tak acuan dengan semangat untuk menolong. Bantulah aku untuk melupakan diriku sendiri dan mengulurkan tanganku kepada orang lain. Kita bisa merasakan betapa doa ini sangat dijiwai oleh semangat rendah hati yang luar biasa dari seorang Bapak Suci Sri Paus Clemens XI. Doanya,
Bantulah aku untuk melupakan diriku sendiri dan mengulurkan tanganku kepada orang lain, mengingatkan kita akan ajaran Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Luar biasa. Untuk sampai ke level iman seperti ini tidak mudah. Kita harus melepaskan ego kita untuk mampu mengasihi Tuhan dan sesama kita sehabis-habisnya. Saya ingat ketika saya masih di seminari dulu, Pastor Van Dongen almarhum mengajari kami bahwa dalam hidup ini kita bisa memilih menjadi egois atau tidak egois. Ketika kita egois, maka seperti ada lingkaran energi seperti spiral yang memancar melingkar dari luar ke dalam diri kita. Semakin egois, maka lingkaran itu semakin kecil. Dan kalau lingkaran itu menjadi satu titik, maka kita akan menjadi manusia yang tiada berguna lagi bagi orang lain. Yang terbaik adalah lingkaran itu harus mengarah keluar diri kita. Semakin kita banyak peduli kepada orang lain, maka lingkaran itu akan mengarah keluar dari diri kita. Semakin luas dan semakin luas. Para santo santa diceritakan memiliki lingkaran energi yang melingkar keluar seperti itu sangat luas sekali. Bisa mempengaruhi satu desa, satu kota, bahkan satu negeri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku semua, what count is your heart? Yang dinilai oleh Tuhan itu sebenarnya adalah hati kita. Motivasi apa yang mendorong kita melakukan sesuatu, itulah yang dinilai dan dilihat Tuhan. Karena itu, Yesus melihat ketika seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan itu. Karena si janda miskin memberi persembahan dari seluruh yang dimilikinya. Dia memberi dari kekurangannya. Kita juga bisa mempersembahkan diri kita untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan gereja atau komunitas kita, walaupun kita penuh kekurangan. Tuhan Yesus melihat hati kita dalam semangat pelayanan itu, bukan kemampuan kita. Mari kita saling asuh di dalam komunitas Couple for Christ ini. Yesus melihat ketika Zakius memanjat pohon ara untuk melihatnya. Pendeknya tubuh Zakius tidak menjadi penghalang baginya untuk memenuhi keinginannya menemui Yesus yang dalam kerumunan orang banyak. Dia naik pohon ara untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Kekurangan-kekurangan kita seharusnya tidak menjadi penghambat untuk kita datang kepada Yesus. Mari kita manfaatkan sarana yang ada di dalam komunitas kita untuk menuntun kita menjadi generasi terbaik dengan Tuhan Yesus. Yesus melihat ketika Maria Magdalena mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kakinya dan menyekanya dengan rambutnya. Ketika kita semakin mencintai Yesus, maka semangat berkorban untuk Tuhan semakin tinggi. Pandangan dunia kita adalah menjadi orang bodoh, tetapi pengorbanan yang kita persembahkan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus melihatnya. Yesus melihat ketika wanita yang menderita pendarahan menyentuh jubahnya di antara kerumunan orang. Iman yang besar dari wanita yang menderita pendarahan ini telah menyembuhkannya. Dengan iman yang seperti itu, mari kita datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta jamahan tangannya, menyembuhkan semua penyakit hati kita. Kecewa, ingin membalas dendam, iri hati, tidak bisa menerima pasangan apa adanya, bahkan tidak bisa menerima diri sendiri apa adanya. Kita semua orang berdosa. Mari kita datang kepada Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Seberapa besar pun dosa kita, Dialah Tuhan yang bisa mengubah hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, Yesus melihat
Yesus merasakan, Yesus mendengar hal-hal kecil, sukacita, ketulusan, tidak berartian, rasa cinta. Seluruhnya Yesus melihat, Yesus merasakan, Yesus mendengar. Kasih Allah bagi kita begitu besar dan murni, sehingga tak sedikit pun atau sesederhana apapun perbuatan kita terlewatkan tanpa diketahuinya. Dalam kelembutan hati kita, Yesus melihatnya. Sebagaimana Santo Petrus berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu." 1 Petrus bab 1 ayat 15. Sebelum fokus kepada pekerjaan baik kita, pertama kali kita harus mengarahkan pandangan kepada Tuhan, kepada pribadi yang mendasari segala karya kita. Kita harus memiliki hati yang murni, bahwa Kristuslah yang akan menguduskan kita. Dan bila kita ingin bertumbuh dalam kekudusan, kita harus memberi perhatian pada setiap detail karya kita bagi Tuhan. Ingatlah bahwa Santa Teresa dari Kalkuta memulai misinya tanpa apapun juga. Dia bergantung sepenuhnya pada iman serta cinta yang Tuhan telah berikan padanya. Hidupnya merupakan sebuah bukti, bahkan dalam ketidakberartian kita tetap dapat mencintai sesama dengan belas kasih tak terhingga. Lepas dari kerendahan hati Bunda Teresa dari Kalkuta, kelembutan serta pelayanannya yang sederhana, dia menemukan cinta lebih besar lagi. Dia menemukan kekudusan, dan Yesus melihat setiap detail karya hatinya. Selanjutnya, mungkin cukup sering kita merasakan seakan-akan kita melakukan sesuatu yang tidak jelas atau tidak dihargai siapapun, bahkan oleh keluarga kita sendiri, serta orang-orang di dalam komunitas. Ingatlah bahwa Yesus melihatnya. Yesus melihat semuanya itu. Kita bisa menjadi kudus dengan melakukan hal-hal kecil yang tampak tak berarti. Yesus melihatnya ketika kita melakukannya bagi Tuhan. Yesus melihat hingga yang terkecil. Setiap tetes sekecil apapun yang kita lakukan dalam karya kita, Yesus melihat semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, sebagai kesimpulan dari pengajaran pada hari ini, mari kita menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya dengan kebesaran karya kita atau pengorbanan yang mengubah hidup kita, tapi dengan sekecil apapun pekerjaan baik yang kita lakukan baginya, yang memimpin kita kepada kekudusan. Semoga pengajaran ini menguatkan kita dan memberi inspirasi kepada kita semua, bahwa Tuhan melihat semua perbuatan baik yang kita lakukan. Semoga Tuhan semakin dimuliakan di antara kita. Dan pada kesempatan ini, saya meminta maaf kepada siapapun juga yang pernah saya sakiti hatinya. Semoga komunitas kita bisa berkembang dalam jumlah anggota dan juga berkembang dalam kualitas sebagai umat Allah. Mari kita saling memaafkan. Janganlah kita pupuk kebencian, kemarahan terus-menerus. Saat ini saat yang tepat bagi kita berekonsiliasi. Ada kalanya kita jatuh ke dalam dosa, tapi dengan kemurahan Tuhan, mari kita bangkit dan mengalahkan iblis yang seperti singa mengaum-ngaum di sekitar kita. Saya akhiri pengajaran ini dengan pertanyaan panduan. Yang pertama, apakah ekspresi cinta Tuhan yang sederhana yang ditunjukkannya kepadamu akhir-akhir ini? Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan sekecil apapun untuk bertumbuh dalam kekudusan hari demi hari? Selamat merenung dan terima kasih.